Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa. Dan apa kabar kalian semua teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat, dimanapun kalian berada. Kembali lagi gue akan menghadirkan begitu banyak berita-berita sepak bola di tanah air. Bukan hanya soal timnas, kali ini bukan hanya soal sepak bola putri yang kemarin ya di luar dugaan kalah dengan skor yang cukup menyakitkan 0-2. Tapi juga ada gosip ataupun bukan gosip ya, tapi informasi soal bursa transfer salah satu tim Liga 1. Ini valid banget informasinya. Walaupun mungkin kalian sudah dengar samar-samar, tapi gue cross check ke 2-3 sumber dan sudah dikonfirmasi dengan benar, begitu ya. Kita awalin perbincangan kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Mungkin kalian nontonnya malam ini, gue rekam jam 6 kurang ya, waktu Indonesia Barat sore. Jadi banyak sekali kabar-kabar yang menarik. Termasuk juga gue lupa ada salah satu update kondisi dari salah seorang pemain tim nasional kita yang sudah lama gak kedengeran, yaitu Ragnar Oratmangun. Tapi kita awali perjumpaan kita kali ini dari sepak bola putri ya, karena ini juga menjadi request dari beberapa penonton atau beberapa dari kalian ya soal sepak bola putri. Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana banyak catatan sekali yang harus dibenahi oleh tim nasional putri kita. Kita kalah 0-2 dari Pakistan dan ini semakin mengikis juga peluang kita untuk lolos ke Piala Asia. Kemarin kita kalah dalam banyak hal. Mungkin secara materi pemain gak kalah ya, tapi kemudian kecerobohan dari individu, kemudian juga ya menurut gua ya dari susunan pemain banyak yang mengagetkan. Gua gak mau nyalain pelatih karena gua tidak lebih pintar dari pelatih. Mungkin kata atau terminologi yang tepat adalah questioning, mempertanyakan. Ada beberapa hal yang patut dipertanyakan, seperti mencadangkan Issa Raps yang sebenarnya tampil bagus. Kemudian juga tidak adanya koordinasi selama pertandingan. Kita lihat bagaimana kesalahan-kesalahan individu, bahkan terlalu memaksakan melakukan syuting dari luar kotak penalti. Kemudian terlambatnya dilakukan perubahan ya setelah kita melihat kita tidak berdaya di mungkin setengah jam pertama. Dan kemudian ada excuse karena nggak ada liga gitu loh. Tapi kan kita punya materi yang bagus, kita punya pemain-pemain diaspora yang sebenarnya kalau kita komparasi dengan Pakistan ini jauh lebih bagus kita. Peringkat pun demikian, kita double digit, mereka 143 atau 100 berapa, 40 berapa begitu ya. Jadi seharusnya di atas kertas kita bisa menang, bahkan menang dengan mudah. Tapi banyak hal-hal yang akhirnya membuat kita kalah dari tim yang seharusnya bisa kita kalahkan. Itu dari sepak bola putri. Jadi peluang kita untuk memuncaki grup ini sangat sulit. Rasa-rasanya juara grup nanti akan kemungkinan besar akan diambil alih atau dikuasai oleh Chinese Taipei yang sejauh ini cukup konsisten. Itu dari sepak bola putri. Jadi jangan alasan karena nggak ada liga, karena nanti diputer-puter terus ya. Kalau menang, lihatlah tanpa ada liga kita bagus, luar biasa begitu kan. Tapi kalau kalah karena nggak ada liga jadi kita kalah gitu ya. Kalah dan kita lihat begitu menganga banyaknya kesalahan-kesalahan mendasar, kesalahan-kesalahan yang bisa kita hindari di pertandingan tersebut. Ya, itu aja dari sepak bola putri. Kemudian kita lanjut ke round up ya, kabar-kabar news dari sepak bola Indonesia terutama. Selistra. Nah, Selistra ini menjadi salah satu follow up dari situasi saat kita kalah dari Jepang 6-0. Di situ gue sempat mengatakan juga bahwa menganga kekurangan yang tersaji di Suitama, bagaimana kita sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian lini depan kita sama sekali jangankan mencetak gol, jangankan melepaskan tembakan, mendekati kotak penalti aja mungkin bisa dihitung dengan jari kanan atau jari kiri. Dan ini yang gue bilang waktu itu, pasti Ketua Umum PSSI Erick Thohir gregetan untuk menambal lini depan dari tim nasional kita. Di konferensi pers pun gue sempat melayangkan pertanyaan ini secara langsung kepada Patrick Kluivert di Suitama post match interview. Dan menariknya atau mungkin lucunya ya, dia tidak bisa bahkan menjawab pertanyaan itu dengan lugas. Artinya ya masalah itu kan sudah terpampang ya. Kita tidak bisa mendobrak pertahanan Jepang, ya pasti ada masalah di depan. Harusnya dia bisa jawab itu, atau bahkan memperbaiki, mengimprove lini belakang kita yang dihajar habis-habisan 22 shoot kalau nggak salah, dengan 10 mungkin ya on target, 6 jadi gol. Ya itu kan pasti
area yang benar-benar harus diperbaiki. Maka gue nggak heran bakal ada kemungkinan besar pemain yang didatangkan. Nah ini walaupun gue waktu itu agak sedikit menentang ya, atau tidak setuju lah, bukan menentang, siapalah gue ini. Karena apa? Karena waktunya sempit nih. Kurang lebih sekarang udah masih bulan Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar 3 bulan lagi lah. Nah apakah nanti Mauro Zylstra, pemain yang memang secara posisi kita butuhkan sebagai the real number 9 ya, apakah dia bisa langsung tune in, bisa beradaptasi dengan pola permainan dari Patrick Kluivert dan kawan-kawan? Ini menjadi pertanyaan yang besar. Di Volendam pun dia setahu gua musim lalu itu sangat tidak inti, mungkin hanya main beberapa kali begitu ya, dan gua nggak tahu ya apakah cuman 1 gol 2 gol atau nggak mencetak gol. Intinya sangat irreguler lah, dia tidak reguler begitu ya. Tapi kita tunggu, karena ini memang cukup santer beritanya. Informasinya gue dapat juga dia memang akan coba dinaturalisasi, kalau nggak salah dari jalur salah satu kakek atau neneknya tuh ada, yang gue nggak ngerti lah apa itu, akan menggunakan pattern seperti Ole dan juga Martin Paes ya, yang dinaturalisasi dengan menggunakan hukum apa Bligers atau apa gitu ya, yang dimana kalau ada kakek atau nenek kita lahir di Indonesia atau Hindia Belanda, itu berarti kita masih punya kesempatan untuk jadi warga negara Indonesia. Kita nggak tahu, tapi yang pasti kita lihat ya nanti seperti apa prosesnya, dan kemudian seperti apa juga dia bisa cepat beradaptasi dengan skema yang akan nanti ditampilkan oleh Patrick Kluivert. Dan nanti September kita ada 2 pertandingan persahabatan, dan di situ mungkin kalau memang prosesnya sesuai, cepat, lancar, akan kita bisa lihat ya, pasti akan harusnya dia dimainkan kan, karena supaya memberikan kesempatan dia beradaptasi. Apakah memang nanti bisa tune in atau enggak, atau mungkin akan memainkan 2 striker, kita nggak tahu ya. Oke, itu kita lupakan dulu Zylstra. Kemudian Ragnar. Nah ini Ragnar menarik karena kabarnya sejak bulan Maret ya, sejak kita mengalahkan Bahrain, kemudian di Rada Ender itu dia nggak main sama sekali sampai akhir musim, dan kemudian banyak menimbulkan pertanyaan. Bukan cedera ya, yang pasti ada virus yang menghinggapi kakinya, satu virus yang terjangkit oleh hewan dari negara tropis, dan quote by quote agak sedikit mengancam karirnya sebenarnya ya, tapi karena ini sangat sensitif, kemudian gue nggak bisa terlalu membeberkan secara gamblang. Yang pasti gue bersyukur karena baru saja sekitar 3-4 jam yang lalu mendapatkan kabar ternyata yang bersangkutan sudah mulai latihan pramusim, berarti kan, dan ada fotonya juga, jadi ini otentik. Gue nggak tahu apakah sudah diangkat juga di media-media yang lain atau mungkin di officialnya, tapi ini gue dapat dari Ring 1 Render. Jadi kita senang. Ini adalah salah satu pemain yang mungkin work rate-nya paling tinggi ya, napas kuda, dan dia menjadi pencetak assist pertama di kualifikasi Piala Dunia round ketiga saat kita menghadapi Saudi di Jeddah 1-1. Itu golnya Sandy Walsh diakui, dan hasil syuting dari Ragnar Mangun. Mudah-mudahan dia bisa kembali bugar seperti sedia kala, bisa fit lagi, bahkan comeback stronger, dan kemudian nanti bulan Oktober saat kita menjalani playoff ataupun round 4 dia bisa tampil dan kemudian memberikan kekayaan materi, kekuatan lagi tambahan buat kita dalam menghadapi siapapun lawan kita nanti di round 4 ya. Jadi tanggal 17 Juli nanti 2 minggu dari sekarang akan dilakukan drawing di Kuala Lumpur, Malaysia. Kita akan lihat siapa lawan kita dan di mana nanti kita akan main. Buat Ragnar, welcome back ya. Next, Zylstra udah, nanti yang soal pemain Persija terakhir ya. Oke. Asian Championship Cup. Nah, ini ada yang menarik karena sudah ada distribusi klub dari tiap negara di ASEAN, ada dari Laos, bahkan Thailand, Malaysia, tapi nggak ada dari kita. Nah, ini belum ada rilis resmi dari PSSI. Seperti biasa, kalau gue boleh berpendapat, tim media dari PSSI ini sangat lamban, terlalu hati-hati ya. Hal-hal yang sebenarnya bisa diinformasikan dengan baik dan cepat itu tidak jelas. Akhirnya orang berasumsi macam-macam, dan asumsi yang paling kuat dan yang gue dengar adalah telat pendaftaran. Dan ini bukan sekali, kalau nggak salah sebelumnya juga hal yang mirip pernah 2 kali, gue lupa. Kalau nggak salah dulu Persipura pernah juga telat didaftarkan, dan kali ini apakah telat didaftarkan sehingga Malut dan Persebaya yang berhak itu tidak bisa ikut Asian Championship Cup, kita nggak tahu ya. Sekali lagi kita sejauh ini ya, sampai ini gue rekam di sekitaran sebelum maghrib ya, kita belum dapat rilis resmi. Kita akan tunggu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa tim dari Indonesia tidak masuk di
Asian Championship Cup ya. Itu. Last but not least. Nah, ini buat Jackmania, buat Persija juga ada berita soal 2 pemain diaspora yang kabarnya merapat ke Macan Kemayoran. Jadi pertama Jordi Amat, ini informasi dari ya ring 1 lah gitu ya. Jordi Amat itu 95% akan bergabung ke Persija. Hanya tinggal detail kecil lah terakhir, dan menurut informasi nanti Selasa depan akan ada konferensi pers dan kemungkinan di Selasa itu akan diumumkan secara resmi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Rafael Struijk. Betul, Rafael Struijk memang sedang menjajaki sangat serius dengan Persija. Ini sudah terkonfirm, ya A1 lah istilahnya ya. Tapi kemudian dari informasi yang gue dapat dari internal itu ada katakanlah klausul-klausul atau janji-janji tambahan yang akhirnya membuat proses ini agak sedikit ngedelay, nge-lag gitu loh. Sehingga akhirnya prosesnya masih agak tertunda sedikit gitu loh. Tapi memang sudah on the way, sangat kencang ke sana. Apalagi kalau kita lihat korelasi antara Brisbane Roar dan Persija itu backgroundnya di belakangnya orangnya sama gitu loh. Jadi masuk akal. Cuman karena ada masalah teknis di jajaran operasional, sehingga akhirnya ya itu tadi ada tambahan-tambahan klausul lah yang akhirnya membuat finalisasinya agak sedikit mundur gitu loh. Salah satunya adalah yang gue tahu ada perjanjian untuk bolak-balik ke Belanda selama 4 kali dalam semusim. Nah, ini kan lumayan juga memakan biaya, apalagi naik bisnis. Mungkin 50-60 juta kali 4 200 sekian juta ya. Mungkin ya ada yang bilang ini kecil, ada yang bilang besar, tapi kan ketika udah ada dijanjikan kan kemudian menuntut ya wajar gitu. Tapi kemudian apakah bisa dipenuhi atau tidak segala macam ini yang akhirnya menjadi ganjalan. Sementara kalau Jordi Amat lebih firm, dan ini kemudian kembali menebalkan standing point gue beberapa waktu lalu yang mengatakan agak nggak masuk akal ketika ada tim dari Spanyol menginginkan Jordi Amat ya, with all respect dengan Jordi Amat, tapi maksudnya main di JDT di Liga Malaysia, kemudian ada yang menawar tim dari Liga Spanyol walaupun mungkin Segunda Division sekalipun, itu rasanya agak terlalu lebay gitu loh. Mungkin ini hanya bagian dari strategi agennya untuk menaikkan harga dia, but whatever. Saat ini Jordi Amat hanya tinggal menunggu waktu untuk diperkenalkan ke Persija, sebelum nanti juga Persija akan melakukan launching tanggal 26 Juli 2025 di JIS ya. Jadi Jordi Amat ya bukan hanya tinggal selangkah lagi, tapi mungkin sejengkal lagi akan bergabung dengan Persija. Sementara Rafael Struijk, nah ini juga sudah on the way tapi masih keganjal. Jadi mungkin 75% lah atau 80% akan bergabung ke Persija. Itu yang dapat gue sampaikan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan berkenan, dan kalau nanti ada update terbaru dalam dalam di Liga 1 ataupun di Timnas, nanti akan gue update ke kalian. Terima kasih teman-teman semua. Semoga hari kalian menyenangkan, sehat selalu, happy, dan adios.